Halo, saya Ifik Arifin. Saya Surahyo Sumarsono. Kita berada di Techniques by Inixindo. Halo Pak Surahyo, apa kabar? Baik Pak Ifik, Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Pak Ifik? Wah, udah lama nggak jumpa nih. Kita udah semenjak sebelum pandemi juga udah belum jumpa Betul. lagi ya. Udah Iya lama. betul Pak. Kapan Anda kalau di... Pak di Jogja atau kapan saya besok main ke kantor Pak? Boleh kapan-kapan. Oh gitu ya, boleh silahkan. Iya. Pak Yayo, dulu Anda berkarir, kayaknya pernah di BPPT ya, atau bukan ya? Di Batan Pak, Badan Tenaga Atom Nasional ya. Oh, Badan Atom. Tenaga Atom Nasional ya. Tenaga atom, buah mainannya atom dulu ya. Terus Anda juga pernah ke Jepang sekolah ya? Iya Pak, S1 saya di sana ya. S2-nya di mana? Di Australia Pak. Wih. Lalu kemudian pernah di Inixindo juga ya sebentar Ya ya? Pak, Alhamdulillah sudah 10 tahun ya dari Jakarta hampir setahun, terus di Jogja ya 10 tahun ya. Oh, 10 tahun semuanya. Iya. Lalu Anda sempat ke Belanda juga ya, Betul menemani. ya Pak, studi sama keluarga ya, Mm-mm. studi sekalian ya. Holland Spreken en Beetje. Ya, beca. Becak, beca aja ya. Gimana kehidupan di Holland? Enak gitu. Ya Pak, enak semuanya serba teratur ya, dan juga Teratur. di sana orangnya sangat sehat, jadi kita malah ikut sehat Hmm. karena kemana-mana naik sepeda, Oh, ya, kaki, ya, ya, ya. makan sayur, jadi ya memang bagus sih untuk. Wah, di Jakarta juga nggak mau kalah, Pak Yayo. Ya, Jalan sepeda udah ada, ya, ya, yang nggak ada sepedanya. ya. Sama di sini harus rebutan sama bis-bis juga Pak ya, kena asap juga ya kalau di sana kan. Jadi, jadi jalan sepeda itu sepanjang jalan di Jakarta itu ada jalan sepeda, Ya, cuma sepedanya nggak ada ya. Mungkin tengah malam kali, nggak tahu juga. ya, Ya, tengah ya, malam nggak betul. pernah perhatiin. Pak Yayo, Ya, dan kita akan bicara topik hari ini telemedicine ya. Telemedicine itu sangat menarik gitu ya, karena kita juga niatnya mau belajar gitu ya, belajar bagaimana memanfaatkan telemedicine. Kira-kira gitu ya, ini topik kita hari ini. ya. Dan kira-kira apa sih arti dari telemedicine itu, Pak Yayo? Ya Ya. Pak, baik. Jadi kalau kita lihat kan telemedicine terdiri dari dua kata, tele dan medicine ya. Walaupun dulu di awal waktu saya pertama kali mulai memperkenalkan diri, teman-teman di kampus tuh sering ngejekin juga itu berarti kayak dukun ya, karena pengobatan jarak jauh gitu ya. Iya juga sih. Iya. Ya betul juga sih, zaman dulu kalau kita lihat di film-film tuh mereka pakai gentong air terus bisa lihat orang dari jauh, terus dia mantra-mantra. Ternyata jadi realitas sekarang ya. Ya betul. Nah kalau kita lihat dari definisi dari Kementerian Kesehatan, Pak, kebetulan saat ini ada satu regulasi yang sudah keluar dari Kementerian Kesehatan ya, nomor 20 tahun 2019. Itu adalah pemberian layanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi tidak hanya sekedar untuk pertukaran informasi diagnosis, tapi bisa juga untuk pengobatan, pencegahan penyakit, cedera, penelitian dan evaluasi, juga pendidikan berkelanjutan. Jadi memang tidak menutup hanya sekedar untuk pelayanan kesehatan, tapi juga digunakan misalnya untuk pelatihan, untuk edukasi dari tenaga kesehatan di daerah, dan itu juga termasuk dalam konteks telemedicine, walaupun kadang juga dipertukarkan istilahnya dengan telehealth atau telekesehatan. Ya. Nah, Apakah itu salah satu legalitas, Pak, dari pemerintah untuk menggunakan telemedicine? ya betul. Nah sayangnya begini Pak Ifik, jadi yang menjadi kendala di saat ini yang Permenkes tahun 2019 nomor 20 itu hanya digunakan untuk antar fasilitas pelayanan kesehatan, atau jadi telemedicine yang secara legal didukung itu adalah antara misalnya rumah sakit dengan puskesmas, rumah sakit dengan rumah sakit yang rujukan di atasnya. Jadi digunakan oleh profesional kesehatan, dan katanya adalah seorang tenaga kesehatan yang punya ijazah sebagai Yang punya license lah ya, yang punya Nah, itu. license. Nah, Nggak boleh sembarang orang ya. betul. Nah, meanwhile di luar sana kita juga punya telemedicine yang digunakan dari dokter ke pasien langsung, Pak. Nah, ini kan memang jadi sedikit kendala juga karena sebenarnya secara regulasi tidak ada, tapi kemarin karena adanya pandemi itu menjadi satu apa ya, istilahnya pemerintah memberikan relaksasi regulasi atau kelunakan dari aturan hukum, memperbolehkan dokter memberikan layanan pasien melalui teknologi yang
yang untuk mencegah adanya misalnya penurunan infeksi dan lain-lain itu juga akan jadi lebih. Ya itu perlu kan supaya kita tidak menyebar virus kan Ya, antara betul. dokter sama pasien ke dokter atau gimana gitu kan. Betul. Itu resikonya jadi tinggi juga kalau kita Ya, bertemu langsung. Jadi ini merupakan satu solusi ya Pak ya, Yado betul. ya. Salah Ya, satu betul. solusi yang baik gitu untuk dijalankan karena dia akan memberi kita satu kenyamanan juga ya Pak ya. Betul Pak ya. Telemedicine kan nggak perlu harus ke rumah sakit, kita dari rumah juga bisa kan. Betul ya. Jadi santai di rumah, nah itu diperiksa sama dokter gitu kan. Ya. Walaupun memang saat ini kalau kita lihat dari levelnya akan lebih banyak lebih ke istilahnya telekonsultasi Pak. Karena untuk yang misalnya untuk diagnosis kan dia membutuhkan alat bantu atau tambahan. Jadi umumnya seperti di negara-negara berkembang yang baru mulai marak di televisi adalah rata-rata adalah pasien yang sudah pernah berkunjung, punya rekam medis, punya pemeriksaan fisik di awal. Setelah itu follow up dengan dokter. Kalau kita bicara tentang dokter ke pasien Pak, yaitu bisa digunakan. Tapi kalau yang saat ini memang sudah legal jalan dan sudah banyak diterapkan, Kementerian Kesehatan mengeluarkan namanya Komen, dulu namanya Temenin Telemedicine Indonesia, sekarang Komen konsultasi medis online. Itu adalah misalnya dokter di puskesmas menemukan kasus sulit daripada pasiennya dirujuk secara fisik jauh, misalkan di pedalaman Pak ya, pulau harus nyebrang pakai kapal atau naik mobil 5 jam. Nah ini bisa tanya ke dokter spesialis di rumah sakit rujukan di atasnya di kabupaten, provinsi atau bahkan di pusat, sehingga mereka bisa berikan treatment untuk pelayanan lebih sesuai karena itu adalah dari masukan dari dokter spesialis. Jadi spesialis ke dokter lokal, dari dokter lokal ke pasien begitu ya? Betul ya. Itu bagus sekali ya. Kalau yang swasta, kalau Bapak sudah biasa mungkin menyebutkan misalnya Klik Dokter, Halodoc dan lainnya, itu adalah bentuk dari dokter ke pasien langsung. Itu kan telekonsultasi menggunakan aplikasi. Kita bisa memilih layanan apa, mau konsultasi tentang penyakit kulit atau mungkin batuk. Juga kemarin sangat diuntungkan dengan adanya itu, sehingga kayak misalnya orang mau isoman, kalau itu kan selain terdaftar dikirimin obat, dia juga tanya, dok kenapa ini kok tenggorokan saya selalu sakit atau apa, dan itu juga bisa diberikan langsung di situ, apakah itu hanya teks, atau chatting, video call, hanya suara dan lain-lain seperti itu juga. Oke, jadi tenaga profesional itu mengevaluasi gitu ya, mendiagnosis, merawat dari jarak jauh ya. Ya betul. Kemudian dia kan bisa pakai telepon juga Pak, nggak usah pakai internet gitu ya. Ya betul, bahkan kalau zaman dulu mungkin kalau Bapak lihat di pedalaman, mereka pakai itu Pak, radio 2 meteran. Breko. Ya betul. Itu termasuk juga betul layan, karena kan kalau kita lihat definisi dari WHO dan ITU, itu yang disebut teknologinya tidak harus yang high end. Jadi mulai dari bahkan radio 2 meter, zaman dulu juga ada telemedicine yang satu arah lewat radio, untuk kan bentuknya juga misalnya edukasi. Jadi orang zaman dulu sering dengerin iklan dokter menjelasin bagaimana menyikapi penyakit batuk atau apa dengan radio, itu juga salah satu bentuk telemedicine juga sebenarnya gitu. Kalau sekarang kita udah bisa interaktif ya, tidak formal ya. Lihatin foto video, wah ini kulit saya gatal merah-merah ini kenapa dok? Nah itu juga akan lebih advance kalau sekarang. Itu Pak. Ya betul. Nah jadi pakai telepon itu atau 2 meteran itu sebetulnya sangat membantu untuk daerah-daerah terpencil barangkali ya. Betul Pak. Daerah-daerah yang infrastrukturnya kurang bagus. Betul. Ya. Tapi jadi itu masih menguntungkan gitu. Gimana? Masih menarik gitu Pak untuk dokter-dokter itu. Iya betul, karena kan akhirnya pengalaman saya kebetulan banyak membantu di Kementerian Kesehatan tuh. Mulai tahun kemarin itu sudah kita fokus ke 3T Pak, untuk daerah tertinggal, terluar, depan itu kan juga akhirnya infrastruktur belum siap. 3T, tolong jelaskan. Terdepan, terluar, terpencil ya kalau salah ya, lupa. Satu lagi apa itu? Terdepan, terluar, terpencil. Oke, terdepan itu maksudnya di border kali ya, perbatasan. Ya di border, betul, di border. Kayak di Malaysia, berbatasan dengan Malaysia, dan daerah-daerah yang perbatasan itu yang kita bilang terdepan, gitu ya? Iya, betul. Jarang terjangkau gitu ya. Ya, betul. Timor-Leste juga barangkali ya. Betul, karena kan memang di Indonesia tuh masih sangat banyak dia, masih banyak yang tertinggal, terdepan, terluar ya, betul ya. Jadi memang kita kendalanya memang karena ya ke negara kepulauan dengan jumlah pulau yang sangat banyak seperti itu, pemerataan pelayanan kesehatan itu sangat sulit kalau kita harus membangun puskesmas, mengirim dokter ke daerah. Ya.
Sebenarnya kalau infrastruktur internet aja di kota besar masih ada daerah-daerah yang nggak bagus Betul, ya. betul Pak. Iya, betul. Itu boleh kita tertinggal gitu ya, tapi tanda kutip tertinggalnya. Pak, itu juga bisa jadi begitu Pak, karena kalau dia di proyek telemedicine yang di perkotaan juga karena bukan hambatannya karena lokasi yang terpencil, tapi karena kendala misalnya macet atau tentu yang pelayanan kesehatan harus urgent kan, misalnya ada serangan jantung mendadak atau apa, di mana kalau dibawa ke rumah sakit mungkin mohon maaf tidak tertolong. Nah, itu dengan menggunakan aplikasi bidan perawat yang terdekat itu memberikan layanan langsung dipandu oleh dokter spesialis di rumah sakit, walaupun jaraknya 5 kilo, tapi kalau naik mobil bisa 2 jam, itu juga sudah bentuk dari telemedicine juga Pak. Itu ya. Jadi yang kita lihat sekarang ini yang jelas benefit untuk telemedicine ini diantaranya adalah daerah 3T tadi ya, terdepan, luar, dan tertinggal gitu ya. Ya, betul. Nah, sebetulnya menarik ya, dan ini harus didukung oleh semua pihak ya, nggak cuma pemerintah aja dong ya kan. Betul ya. Ya karena kan kalau lihat sebenarnya kan kalau akhir ini juga memang kementerian akan sering koordinasi dengan Kominfo karena mereka punya bakti Pak ya untuk membangun infrastruktur pakai palaparing, kemudian ada satelit Satria, terus mereka juga mengharapkan pembangunan BTS dari USO kan Pak, dari swasta yang membuat koneksi satelit ke daerah-daerah terpencil juga penting, terus ke Kementerian Pendidikan karena itu sekolah dasar juga butuhkan layanan internet untuk tele education atau apa namanya, militer, polisi juga, itu juga saya kira semua butuh sebetulnya ya. Iya, betul. Jadi kalau daerah-daerah yang seperti itu nggak ada internetnya, apa yang kita lakukan Pak? Ya, jadi memang untuk jarak tertentu banyak juga menggunakan teknologi lebih sederhana selain telepon dan radio juga pakai berbasis SMS Pak. Mungkin kalau kita lihat pakai USSD untuk kayak ngecek pulsa bintang 8 bakar pakai Java di atas future phone itu mereka mengirim kayak monitoring surveillance malaria atau penyakit itu mereka hanya pakai menu di telepon jadul itu terus yang isi entry daripada kita ketik manual mereka pakai aplikasi ringan dari Java yang USSD itu bisa untuk reporting juga itu juga bagus ya. Oke. Nah, telemedicine ini ya sebetulnya kalau kita tarik lebih ke dalam lagi untuk orang-orang yang yang tidak kritis gitu ya, seperti kosmetik gitu ya, itu juga banyak menggunakan telemedicine ya Pak Surahyo ya. Bisa jadi betul. Salah satunya kan saat ini kalau di Indonesia sendiri juga teledermatologi ini juga lagi sedang dikembangkan. Nah sebenarnya kan mungkin sebelum kosmetik kalau kita bicara penyakit kulit kan juga ada beberapa hal lain seperti yang kasus yang lebih berat kusta. Tapi kalau untuk arah lebih kosmetik juga bisa. Walaupun memang teknologi-teknologi yang berkaitan dengan optis seperti kulit, mata, dan lain-lain itu memang membutuhkan kamera yang cukup bagus. Karena kan resolusi itu akan menentukan diagnosa dokter. Juga kalau kita pakai kamera jadul yang resolusinya jelek, mereka juga akan cukup sulit. Misalnya apakah jerawat, atau kadang merah tuh karena jerawat, karena digigit nyamuk, karena apa juga bisa beda gitu juga ya. Terus deteksi jerawat tuh kalau kameranya jelek susah juga ternyata. Ya betul, nanti keliru obatnya apa malah ternyata bisu atau lensanya harus bagus. Ya betul. Nah itu cukup mahal loh Pak Yayo ya untuk equipment seperti ini. Ya kita berfungsi sebagai sensor barangkali ya. Ya betul. Apakah telemedicine ini sekarang yang saat ini dipakai itu bisa mendiagnosa apa aja Pak? Gigi apakah bisa? Ya, jadi memang sekali lagi kelengkapan atau medical device yang di-attach di atas perangkat komputer berjalan seperti notebook, handphone, tablet segala macam itu juga tergantung dari kualitas dan resolusi juga karena ini berkaitan misalnya dengan berhubungan dengan visual, apakah gigi, kulit dan lain-lain itu atau juga bahkan ada beberapa sensor mungkin kalau kita lihat kan eranya IoT Pak ya berapa yang kita gunakan untuk mendeteksi misalnya kadar gula atau keringat itu juga bisa jadi sekarang eranya bagaimana medical device bisa mengkonversi input analog itu menjadi sesuatu digital yang bisa dibaca oleh dokter untuk diterjemahkan. Walaupun sekali lagi memang akurasinya juga masih harus kita pertanyakan juga. Harus diteliti lebih lanjut ya. Betul. Nah itu memang. Nah tapi yang memang lebih tinggi lagi level ada juga yang sampai ke telesurgery Pak itu kalau pakai robot ya pernah lihat. Nggak berani itu. Ya takutnya lagi operasi koneksinya putus berarti pisaunya lagi nusuk nggak jadi. I'm sorry katanya. Kan dokter I'm sorry no connection. Iya. Susah juga tapi
kadang-kadang di saat-saat emergency you have to do it. Jadi kita kadang-kadang terpaksa melakukan itu dengan segala resiko barangkali gitu ya. Betul. Ya, Nah, Pak. Ya. karena gini, saya juga menyadari bahwa dokter itu sendiri kan ada kelasnya ya Pak. Ada dokter yang hebat, ada dokter Ya, yang biasa-biasa aja gitu ya. betul. Nah, justru dokter-dokter yang ahli-ahli ini itu kan yang dikejar oleh pasiennya gitu ya. Ya, Nggak mungkin dong dokter ahli itu dia ada di Rusia misalnya, terus kita harus ke Rusia Nah, gitu kan ya, betul. mahal. Ya, Tapi kalau bisa telemedicine kan mungkin lebih murah biayanya. betul. Sudah, Pak. Nah, ini juga akan jadi tantangan dari sisi pemerintah karena kan aturan tentang regulasi tadi, Pak. Karena kan kalau tidak nanti orang pada lari ke dokter di luar negeri sehingga dokter lokal jadi nggak laku kan. Itu Nah, terjadi Pak, itu sudah terjadi. ya betul. Ya. Sudah terjadi. Nah, Walaupun ya yang punya duit aja barangkali ya. ya betul ya. Nah, kalau kembali ke telemedicine tadi Pak juga gini selain kan ada peraturan dari Kementerian Kesehatan, juga dari Konsil ya namanya KKI. Itu mereka kalau di situ agak lebih ketat persyaratnya karena dia harus punya surat izin praktek yang terdaftar di Indonesia, yang ada Fasiankes yang ada di sana. Jadi nggak bisa hanya dokter virtual. Jadi betul-betul dokter yang memang bekerja di Fasiankes. Ada izin. Ada izin. Karena kalau kali saya atau Pak Evi kita pakai baju dokter asal pintar baca Google ngumpulin ini, ya orang dikiranya dokter beneran, bisa juga Pak kan? Fake dokter. Ya itu fake resikonya. dokter. Kalau wajah kita memang wajah dokter, kan apa boleh buat? Ya betul. Oh ini dokter nih, meyakinkan gitu ya. Tinggal dipakein baju putih aja gitu ya. Ya betul. Nah itu yang ditakutkan benar, sehingga mereka memang harus diatur sih. Di negara maju pun juga ada aturan seperti itu karena supaya nggak terjadi penipuan-penipuan yang membuat orang menjadi celaka atau terlanjur bayar mahal tapi nggak diapa-apain dan segala macam gitu. Iya. Seru juga ya kalau gitu ya. Jadi dokter luar itu harus punya lisensi dari negeri di mana dia melakukan telemedicine itu ya. Ya betul ya. Karena kan memang penyakit tropis juga tidak sama dengan penyakit di Eropa. Iya. Kalau di Eropa kalau kita misalnya sakit perut karena makan mangga muda gitu kan, mereka kan bingung, nanti dia usus buntu katanya gitu. Ya dikira. Itu aja Pak, kalau Pak Evik tahu bahasa, kurang tahu bahasa Indonesianya. Toh itu yang darah kalau orang bayi lahir itu kan sering ada hitam-hitamnya, kalau orang Indonesia itu ya kayak becak darah tuh, kalau di luar negeri bingung tuh dikira kanker kulit atau padahal itu kan orang Indonesia biasa itu. Di tropical ini biasa. Ya, betul. Jadi memang ada benarnya juga sih bahwa bukan ada benarnya lagi, memang hukumnya seperti itu, bahwa orang harus punya lisensi untuk menjadi dokter di negara manapun juga, artinya di negara dia. Karena juga nanti untuk pertanggungjawaban Pak, kalau misalnya ada malpraktek kan, kalau kita berkunjung dokter fisik kan nanti bisa tapi kalau telemedicine asal dia ngomong tertentu kita minum obat tertentu salah atau jadi ini keracunan, malah berbahaya juga kan, itu yang juga. Caranya kemana? Virtual, ngerjain virtual. Betul makanya. Dokter virtual. Nah ini yang sekarang juga sedang disiapkan oleh pemerintah Indonesia, Kemenkes juga tentang aturan obat Pak secara online, itu kan salah satu bentuk dari layanan telemedicine juga. Ya. Kalau beberapa negara perusahaan swasta sudah kerjasama dengan rumah sakit sih, jadi nanti pengiriman kerjasama Grab atau Gojek, misalnya Halodoc dokter dibeli obat yang memang sudah ada lisensinya dan ada resep elektronik yang resmi juga, dilindungi oleh kerahasiaan segala macam, baru dikirim obat ke rumah dengan selamat. Sebetulnya kalau dilihat dari sudut kenyamanan ya Pak Yayo ya, telemedicine ini bisa digunakan bukan untuk special case aja, tapi juga untuk sehari-hari barangkali ya. Kalau kita mau ke dokter, kita bisa diperiksa secara jarak jauh dulu gitu ya. Nanti kalau dokternya bilang, lu kemari aja deh, gue periksa. Itu salah satu juga untuk mengurangi angka rujukan Pak, karena kan juga banyak kan sebelum ada BPJS dulu kan semua orang langsung pengen ke rumah sakit, pengen dapat spesialis. Akhirnya kalau Bapak mungkin dengan di Jerman dulu kan, di sana nggak boleh Pak, kita harus pakai dokter keluarga dulu. Kalau emergensi baru naik ke jenjang berikutnya, sehingga nanti baru ke emergensi di rumah sakit. Nah ini juga supaya seperti itu juga, karena kalau enggak nanti rumah sakit spesialis atau khusus yang menangani penyakit sulit jadi tidak sempat karena nanganin orang yang penyakitnya ringan aja karena batu aja, padahal akhirnya ya tadi dengan telemedicine bisa didiagnosis di awal dulu, diberikan treatment yang ringan dulu, ketika menjadi gawat baru dikirim. Itu kan juga akan bentuk dari mengurangi adanya beban
Menurut saya merupakan satu kenyamanan, kita nggak perlu antri juga ya betul. Di dokter. Tapi itu budaya juga yuk, karena gini ya, di Indonesia ini terutama kalau orang sakit itu dia datang ke dokter, dia untuk diperiksa, dan dia nggak puas kalau cuman diperiksa begitu aja, dia disuntik gitu. Harus disuntik dan dikasih obat, Pak. Dikasih obat. Ya betul. Kan kalau enggak dokternya dimaki-maki sama dia. Udah bayar mahal, jauh-jauh antri, lama nunggunya nggak cuma pegang aja gitu ya. Katanya. Karena kalau Bapak dulu di Jerman, waktu saya di Belanda atau di Australia kan, dokter itu memberi advice, obatnya itu yang dibayar, bukan obatnya. Kalau di sini kan duduk 3 menit langsung dikasih obat pergi gitu. Iya udah, dia nggak nanya lagi sakit apa atau apa, ya pokoknya dapat obat gitu ya. Ya itu kan obat jadinya ya. Dokter obat. Nah Pak Yayo, pengaruh COVID-19 ini kepada telemedicine tentunya akselerasi kali ya. Betul. Jadi bahwa kita sekarang tidak saja belajar secara virtual, tapi ke dokter pun secara virtual. Itu kira-kira gimana dampaknya Pak sekarang ini? Ya, betul. Jadi saat ini salah satu pemicu yang terbesar di dunia, bukan hanya di Indonesia, dengan adanya pandemi itu memaksa orang berpikir bahwa ternyata pelayanan kesehatan juga bisa secara elektronik, jadi tidak harus lagi secara fisik. Itu juga akan bisa memberikan pemahaman mereka bahwa konsultasi atau mungkin diagnosa ringan dengan peralatan medical device tertentu itu bisa dilakukan di awal, sehingga nanti kalau kepepet baru itu salah satu bentuk hal yang sangat perlu kita cermati juga Pak, sebagai satu ya kemajuan juga, dan bagaimana teknologi informasi mampu merubah ya, karena kan sekarang lagi era transformasi digital gitu ya, jadi sehingga semua lagi berubah untuk layanan berbasis digital. Sekarang orang ngomongin ini Pak Yayo, kecerdasan artifisial. Ya betul. Ya. Tiap hari di mana-mana. Di kedokteran kan juga sudah mulai Pak, misalnya kayak contoh gitu ya, kalau Bapak lihat di Google itu kan ada layanan untuk bisa memeriksa retina mata. Begitu kita di-scan, dari retina mata itu bisa ketahuan dari pembuluh darah yang ada di mata kita itu bisa menunjukkan tentang kondisi jantung. Karena itu kan sama dengan bagaimana pembuluh darah di tubuh kita, misalnya kayak gitu. Jadi itu dengan AI bisa mengetahui kira-kira ini penyakit jantung apa, bisa bertahan berapa lama, itu walaupun kadang serem juga ya, karena dengan AI. Orang bisa diprediksi umur berapa dapat penyakit apa, mungkin dari genetiknya orang tuanya, kakek neneknya, tantenya, itu bisa setelah periksa darah di AI kan langsung bisa misalnya. Itu juga banyak Pak. Atau chatbot itu kan juga begitu, kita nanya ini dia akan mencoba mencari tahu kira-kira Anda lagi sakit apa, itu kan juga ya. Ayo, kita mulai chatbot masuk. Ada sekarang tuh chatbot yang lagi ya. Semua ditanya ke situ aja ya, dijawab. Ya, betul. Gitu. Apapun yang ditanya itu pun dijawab semua gitu. Ya, jadi hebat juga itu chatbot ya. Nah, jadi sebetulnya kalau kita pikir-pikir gitu, kita itu belajar membudayakan telemedicine kalau gitu ya Pak Yayo ya. Ya betul ya. Bagaimana mulainya gitu ya, karena gini, kalau Halodoc yang seperti ataupun siapapun ya, kebetulan tadi ada Anda nyebutnya Halodoc, tapi sebenarnya siapa aja bisa gitu ya. Dokter atau portal apa aja bisa yang tentang medicine. Nah, yang meragukan kita itu kan sebenarnya kalau ada dokter yang meriksa kita nggak kenal dokternya, itu kan bimbang kita ya. Artinya percaya nggak percaya, tapi percayanya nggak murni percaya gitu ya. Jadi ini siapa gitu, kita kan nggak tahu. Kayak tadi Pak Yayo bilang bisa aja fake dokter gitu ya. Betul. Tapi kalau kita punya dokter langganan, kita dokter yang biasa kita ke sana, dia punya rekam medis kita gitu ya. Nah kalau dia mulai bilang, kita coba yuk telemedicine gitu. Jadi kalau kamu mau ketemu ke saya periksa dulu secara telemedicine. Ya. Jadi mungkin apa namanya lebih ini lagi, lebih cepat, lebih efisien, dan biayanya juga lebih murah gitu. Nah sekarang menurut Anda gimana kira-kira pergerakan atau membudayakan telemedicine ini mulai dari sekolah, dari masyarakat gitu. Gimana kira-kira, ada nggak pemikiran ke situ Pak Yayo? Ya betul Pak. Oh ya, sebelumnya juga saat ini pun layanan telemedicine juga tidak hanya diinisiasi oleh klinik-klinik swasta, banyak rumah sakit juga kemarin pada waktu COVID itu mereka membuka layanan layanan berbasis online. Jadi ekstensi dari sistem informasi rumah sakit
mereka membuka itu bagi kayak di Sarjito di Jogja Pak ada yang namanya Tekon gitu ya, itu pasien-pasien yang sudah terekam medisnya di sana itu bisa memberikan konsultasi, minta konsultasi lewat online. Nah, ini juga perlu dicermati tentang sosialisasi atau edukasi juga sehingga masyarakat akan tahu bahwa layanan ini tersedia dan cukup aman untuk bisa digunakan ya. Mungkin sosmed akan menjadi salah satu satu media juga untuk bisa memberikan edukasi ke situ untuk sehingga masyarakat akan lebih. Tapi saya kira sih saat ini mereka sudah cukup terpapar karena pengalaman dari COVID kemarin gitu ya. Jadi mereka tahu bahwa layanan telemedicine itu memberikan banyak walaupun kekurangannya juga banyak gitu Pak ya. Ya. Kalau ada fake dokter itu ya kriminal itu ya. Ya betul ya. Nah, ini regulasi harus disiapkan untuk melindungi. Harus disiapkan, betul. Tapi kita mengarah ke sana, jadi memang kita masih dalam transisi kali barangkali ya. Betul. Nah kan sekarang mau tidak mau semua orang kan sudah megang HP dan sudah terbiasa menikmati layanan apapun secara online Pak ya. Jadi beli makanan, beli ini, beli itu. Sehingga layanan kesehatan pun di genggaman juga sudah bukan hal yang aneh lagi sih harusnya untuk. Harusnya. Ya. Tapi ya itu mengubah budaya juga ya, jadi betul. nggak terlalu gampang juga ya. Betul. Nah, ada yang saya mau tanya Mas Yayo, cukup krusial menurut saya, yaitu rekam medis. Tadi Anda sudah singgung tentang rekam medis. Harusnya rekam medis itu kan milik orangnya. Ya, betul. Bukan milik rumah sakit. Bukan, ya. Nah, tapi sekarang rekam medis kita itu di dokter gigi ada, di dokter mata ada, di dokter yang lain ada, dan si ownernya sendiri nggak punya, Pak. Gitu. Ini gimana nih cara ini mungkin di luar topik ya, tapi ada hubungannya juga kalau ada telemedicine, ada rekam medis yang unified gitu, yang memang milik dia, lebih mudah untuk telemedicine. Nah, alhamdulillah tahun kemarin setelah 13 tahun lebih tidak ada aturan hukum tentang rekam medis elektronik, akhirnya Kemenkes baru mengeluarkan aturan baru Pak. Nah, selanjutnya juga akan menjelaskan lagi tentang siapa kepemilik ini, sehingga ini diharapkan akhir tahun ini, tahun Desember dulu, semua Pasienkes harus memiliki sistem rekam medis elektronik yang memang sesuai dengan aturan. Jadi pada saat ini kemarin-kemarin memang sangat beragam sekali, di mana jujur juga masyarakat tidak tahu, jadi mereka tidak akan meminta atau menanyakan. Nah, kalau di negara barat kan enggak, mereka sangat strict ya, sehingga membawa lawyer ketahuan kalau ada datanya bocor mana, rumah sakit bisa dituntut besar sekali. Nah, di sini salah satunya memang edukasi ke masyarakat bahwa rekam medis sebenarnya milik dia, rumah sakit atau itu akan menggunakan atas izin dia. Makanya kan ada yang namanya informed consent di awal. Nah, ini kan budaya kita juga untuk mengetahui, ya mohon maaf kalau kayak kita sering install aplikasi atau apalagi kan seringnya cuma yes next, I agree, finish gitu ya. Term of reference ya. Nah, sama juga dengan layanan kesehatan, seharusnya begitu mereka menyerahkan data digital ke sistem, itu ada inform consent yang harus ditandatangani juga, sehingga rumah sakit tidak sembarangan semena-mena menggunakan data kita untuk berbagai kebutuhan yang tidak diperlukan gitu ya. Tapi insya Allah ini akhir tahun ini sudah, jadi memang pemerintah lagi gencar untuk ini kan kebetulan menariknya gini Pak. Kenapa juga dalam beberapa tahun terakhir ini digital health atau sistem informasi kesehatan digital makin berkembang, karena menterinya mah bukan dari background kesehatan Pak. Orang engineer yang dari bank, dia merombak banyak hal. Itu kan dia mendirikan DTO Pak, di Digital Transformation Office. Sehingga banyak sekali perombakan sistem informasi kesehatan yang selama ini masih old school jadi yang transformasi yang sangat bagus. Dan halnya rekam medis, tentang telemedicine, tentang genom dan segala macam hal itu juga. Ya, itu rekam medis perlu tuh, artinya kita sangat penting, kayak misalnya ini foto paru-paru ya, apa namanya? Ya, X-ray misalnya. X-ray itu biasanya kalau nggak diminta dikasih gitu. Betul ya. Memang ini juga perlu kita edukasi juga sih, masyarakat kan juga, orang kita kan juga tanda kutip nggak begitu concern itu. Kadang-kadang nggak care juga gitu ya. Orang sering bilang kebocoran data segala macam, ya dari dulu masyarakat kita sudah biasa membocorkan diri juga sih. Data rasanya kan juga dipublikasi di sosmed, jadi membocorkan diri. Iya kan udah. Itu asing istilahnya tuh. Iya kan, foto KTP di share, foto tiket pesawat di share, foto paspor di share. Sebenarnya kan dari dulu ya masyarakat udah biasa. Secara buka data dia sendiri juga gitu ya. Apa ya itu
privacy itu emang belum Tapi bisa. itu penting Pak, emang poin itu akan jadi penting karena kalau kita lihat mungkin ya seperti biasa Pak, kita lihat di bahas security Pak ya, data kesehatan kan di luar negeri menjadi data sekarang yang sangat Pak, sekarang menjadi sangat seksi untuk Ya, dicuri kan. Nah, itu harganya bisa berapa confidential. kali lipat dari Ya, data biasa atau ya, bahkan ya. data keuangan gitu ya. Ya, kalau data itu dipakai buat blackmail juga bisa kan? Betul Bisa betul. Iya, tahu ada orang punya ini, punya itu. Waduh, iya betul. gawat juga gitu ya. Iya betul Pak. Iya. Oke. Pak Yayo, saya rasa kita apa namanya cukup luas ya sudah berdiskusi tentang Iya, telemedicine. iya. Nah, sekarang satu domain lagi barangkali untuk mereka yang ingin belajar ke arah telemedicine. Apa yang harus dilakukan oleh teman-teman muda kita ini, Pak, supaya mereka lebih familiar dengan telemedicine ini, Iya. terutama mereka yang kan kalau sekolah itu nggak cuma hanya kedokteran aja kan, Ya, juga ada keperawatan, ada misalnya gizi gizi, yang ya, suster tuh apa namanya tuh, yang jadi suster sekolah, suster apa itu, nurse, iya apa ya ini perawat ya, juga ya ya. keperawatan ya. Ya. Atau sekolah-sekolah yang apa untuk panti Kesehatan jompo. masyarakat juga ada Pak. Masyarakat, ya, itu gimana gitu cara kita Ya. belajar tuh gimana Pak Yayo? Ya, betul. Saat ini kan memang juga alhamdulillah sih banyak juga kampus atau sekolah-sekolah itu yang mengenalkan tentang pemanfaatan teknologi informasi di bidang kesehatan. Bahkan di fakultas tertentu seperti teknik elektro atau MIPA itu mereka juga buka untuk biomedical engineering, biomedis dan segala macam. Jadi, nah ini memang mulai perlu kita galakkan, mulai kita sosialisasi lebih banyak lagi tentang pemanfaatan TI di bidang kesehatan. Ini juga sebenarnya menarik Pak, ini juga buat menggandeng mungkin para viewernya Pak Ifik tentang bidang ini yang belum banyak orang menekuni. Jadi sistem informasi kesehatan, digital health, spesifiknya lagi telemedicine kan sub dari itu Pak ya. Kalau Indonesia kita bicara digital health atau e-health. Ya, digital health. Ya, itu sekarang memang lagi sangat diperlukan. Itu kan satu kebutuhan dasar di Indonesia yang belum dipenuhi dengan baik. Jadi saya yakin mungkin teman-teman yang apakah itu background-nya dari kesehatan atau di bidang IT itu untuk menekuni itu akan menjadi hal yang menarik untuk dieksplorasi ya, di baru yang belum banyak yang menekuni gitu ya. Ya, saya juga kenal beberapa mahasiswa di Telkom University yang baru-baru ini mereka membuat karya, misalnya digital teleskop gitu Ya, ya, betul. Ya. deteksi detak jantung yang tidak beraturan, Ya, betul. apa namanya itu saya lupa lagi. Jadi mahasiswa-mahasiswa itu sudah mulai terbiasa dengan medical informatics gitu ya. Betul. Iya. Nah, jadi ini kan sangat bermanfaat loh Pak Yayo, ya. Itu kan terkait dengan nyawa manusia juga gitu ya. Kalau memang apa namanya dilihat benefits-nya, bahwa dia bisa apa namanya memberikan input kepada tim medis, ahli medis bahwa ya kira-kira kondisinya seperti ini, dan itu dilakukan dengan menggunakan informatika ya, dengan menggunakan IoT, dengan menggunakan programming yang cerdas tadi gitu ya. Jadi sebetulnya arahnya sudah mulai gitu, tapi mungkin belum terlalu banyak gitu ya. Iya, betul. Misalnya di UGM juga sering Pak mereka melakukan penelitian bareng dari Fakultas Kedokteran dengan Teknik Elektro dengan MIPA untuk bekerja sama buat penelitian bareng. Ya, demi kalau di elektro mereka buat medical device untuk tambahan bantuan di alat diagnosis berbasis elektronik lah atau apa juga. Ya. Saya kira itu sangat penting untuk Ada jadi dosen di mana aja Pak Yayo? Saat ini saya mengajar di UGM dan di UNER Pak. Sebenarnya dulu ada berapa tapi sekarang lagi saya kurangi supaya lebih. Sekarang malah ngajar di mana-mana, lebih pusing nanti. Sekarang lebih banyak di konsultannya Pak. Sekarang konsultan. Kesehatan di UNDP, JICA gitu ya, ADB gitu ya. Ya bidangnya di itu semua di healthcare, informasi, digital health ya. Penting. Ya, nah, masih sangat dibutuhkan Pak, karena kan itu mungkin seperti Pak Evi karena sebagai orang IT kita tahu bahwa kemajuan bidang teknologi informasi seperti di keuangan kan lompatannya udah sangat jauh sekali Pak ya. Sedangkan di kesehatan itu sangat tertinggal sekali. Jadi memang harus kerja keras ke arah itu. Ya. Ya. Nah itu beli apa, bayar apa semuanya hanya pakai klik di kesehatan. Kita sebagian masih pakai kertas
untuk dikumpulin sana, berobat ke sana kemari repotnya. Padahal sekarang hanya klik-klik-klik, bayar ini, bayar itu, beli apa itu mudah sekali. Udah lebih cepat ya. Ya, benar. Jadi nggak boleh ketinggalan lah di Ya, telemedicine ini merupakan satu upaya menurut saya banyak benefits-nya gitu ya. ya, Dan terutama juga kalau itu dilakukan dengan benar, itu akan ya. cost-nya akan berkurang gitu ya. Sangat, sangat Pak. Betul. Hemat gitu ya. Ya, Jadi kalau betul-betul itu dilakukan secara murni gitu ya. ya, betul. Jadi nggak ada transportasi, nggak ada macam-macam lah gitu ya. Betul. Waktu juga terhemat gitu Betul. ya, nggak usah ngantri gitu. Ya, betul. Sebetulnya ideal ya. Ya. Apalagi benefitsnya yang salah satu juga tadi Pak, mengurangi angka rujukan atau juga meningkatkan kualitas layanan kesehatan di daerah terpencil, karena selama ini kalau hanya dilayani dokter umum, perawat bidan yang nggak paham ilmunya, dia akan diobati asal-asalan. Begitu dengan telemedicine kan dia berkonsultasi dengan dokter spesialis, layannya akan setara dengan dokter spesialis walaupun jaraknya tidak dekat gitu. Jadi diberikan advice atau expertise dari jauh, itu juga akan sangat membantu. Itu istilahnya pemerataan juga ya. Ya betul. Karena kasihan di daerah tuh mereka nggak punya kesempatan untuk mendapat layanan gratis karena yang baik, karena nggak ada tenaganya. Memang kan dokter umum masih jarang, dokter spesialis apalagi masih. Dan sayangnya lagi, kasihannya lagi tuh kebanyakan terkonsentrasi di Indonesia bagian barat Pak. Jadi kalau saya sering traveling ke Indonesia bagian tengah dan timur tuh kasihan, dokter umumnya dikit, dokter spesialis sangat sedikit, itu juga sangat. Semuanya pengen cari duit di sini Pak, di Jawa kan makanya pada ngumpul di Jawa karena duitnya banyak. Nah ini repot juga. Berarti yang di daerah timur jauh lebih sehat Pak, dia nggak perlu dokter banyak-banyak. Betul, makanya dia malah berusaha hidup sehat Pak ya, betul-betul. Harus hidup sehat, harus olahraga tiap hari. Pak Yayo, sebagai pertanyaan yang paling terakhir, ya, baik. Bagaimana dengan security, dengan keamanan dari telemedicine ini, kalau boleh diceritakan sedikit? Ya, baik. Jadi kalau kita lihat, kalau kembali lagi kan tadi secara umum dibagi dua kategori. Satu adalah telemedicine antar vaskes, antara tenaga kesehatan, jadi antara rumah sakit itu relatif secara teknologi sudah cukup aman karena ada proses enkripsi, ada autentikasi dan lain-lain, sehingga kita tidak perlu khawatirkan. Tapi yang akan menjadi masalah di mana pada saat masyarakat langsung menggunakan layanan telemedicine untuk dokter ke pasien. Nah ini yang salah satunya juga penyebabnya di literasi digital masyarakat yang masih rendah, sehingga kadang mereka tidak bisa memilih layanan yang sesuai, yang pas sesuai dengan aturan kesehatan yang berbasis keamanan. Misalnya yang berhubungan dengan autentikasi, dia memberikan username atau passwordnya sembarangan ke semua orang gitu ya. Atau juga mungkin terhubung ke layanan yang tidak dilindungi dengan enkripsi yang bagus sehingga mudah disadap atau dicuri orang lain. Itu memang perlu kita edukasi dan sosialisasi. Dan juga kebetulan peraturan pemerintah juga untuk layanan yang dokter ke pasien kan belum ada. Jadi syarat-syarat minimal sistem keamanan yang harus disiapkan tuh masih menjadi PR Pak, besar Pak. Jadi harus kita dukung untuk arah sana. Akan membaik lah, akan membaik. Ya, insya Allah akan baik ya. Nah, orang ya paham juga bahwa ternyata ini nyaman. Kan juga masyarakat nanti akan memilih, seperti juga saat ini beri layanan online, kalau dia nggak nyaman dan nggak aman, nggak akan pakai layanan itu juga. Pindah. Perbankan juga jadi ada token lah. Mungkin ke depan layanan telemedicine juga akan seaman itu. Ya, mudah-mudahan segera ya. Oke, Pak Yayo, terima kasih banyak atas waktunya. Saya tahu Anda sibuk sekali di tengah. Kapan kita ketemu ya? Nanti. Ya Pak ya. Insya Allah nanti saya mampir, insya Allah. Ya, kita salam buat teman-teman di Nixindo Jakarta. Ada Pak Didi, ada Ibu Gali, yang teman-temannya Pak Yayo semua itu ya. Siap. Nah, kalau gitu terakhir kita memberikan salam kompeten. Kita sama-sama memberikan salam kompeten. Thank you. Oke. Sehat selalu Pak.